pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania, pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali News Pagi hari ini dari informasi 4 orang yang tewas dan 4 lainnya luka berat akibat kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan sejumlah kendaraan di Magetan, Jawa Timur. Korban laka depan perlintasan kereta api mendarat. Kecelakaan maut kereta api terjadi di perlintasan Sebidang, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami luka berat dan saat ini dirawat di RSUD Dr. Saidiman, Magetan. Kecelakaan terjadi pada Senin siang saat kereta api Malioboro Express rute Malang Yogyakarta melintas. Pada saat bersamaan, palang pintu terbuka, kemudian sejumlah kendaraan melewati perlintasan tanpa mengetahui ada kereta yang lewat. Akibatnya 7 kendaraan tertabrak dan terpental sejauh puluhan meter. Kronologi kejadian ternyata ada 2 kereta api, yang satu sudah lewat. Ternyata kereta api satunya masih posisi di jalan, palang pintu sudah dibuka. Akhirnya 8 motor ketabrak semua, tidak bisa menghindar. Diakibatkan kesalahan adalah di palang pintu kereta api yang dibuka akibat miskomunikasi 2 jalur kereta api. Saat ini seluruh korban meninggal dunia telah dievakuasi ke RSUD Dr. Saidiman. Sementara kasus ini kini ditangani oleh Polres Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 jenazah dari korban tewas tertabrak kereta api Malioboro Express di Magetan, Jawa Timur disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Ya, beberapa keluarga korban ini sudah mendatangi kamar jenazah untuk memastikan identitas para korban. 4 korban tewas tersebut adalah Totok Herwanto berusia 52 tahun, warga Madiun. Kemudian ada Resika Nadia Maharani, putri berusia 23 tahun, yang juga merupakan warga Madiun. Korban ketiga ialah Haryono, berusia 54 tahun, warga Magetan. Dan juga Ramazainul Fatkur Rahman, berusia 23 tahun, warga Magetan. Saat ini pemirsa, tim identifikasi dari Polres Magetan tengah bekerja untuk memastikan identitas korban dengan otopsi luar. Sementara 4 korban luka berat saat ini dirawat di Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Mobil rombongan yang ditumpangi Kapolres Goa terlibat tabrakan dengan minibus saat perjalanan menuju lokasi operasi tambang ilegal. Beginilah kondisi 2 mobil minibus di mana salah satunya adalah kendaraan Kapolres Goa. Usai terlibat kecelakaan di Jalan Poros Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan kedua minibus ringsek. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Minibus merah tiba-tiba menabrak mobil Kapolres karena mengambil jalur berlawanan arah. Usai kecelakaan, pengemudi minibus diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Diketahui pengemudi minibus yang menabrak mobil Kapolres ini berusia 18 tahun dan dalam keadaan mengantuk saat peristiwa terjadi. Ketika tadi kami lagi jalan di jalur yang memang jalurnya, kemudian ada salah satu driver pengendara mobil minibus warna merah dari lawan arah, kemudian langsung menabrak mobil kami. Tapi alhamdulillah dari driver yang memang menabrak mobil kami pun dalam kondisi sehat, ya tidak terjadi luka yang memang luka parah. Untuk menghindari kemacetan, mobil minibus Kapolres Goa dan minibus merah ini langsung dievakuasi petugas ke tepi jalan.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma Ainus melaporkan. Diguyur hujan selama 2 jam pemirsa, sebuah tebing di Desa Nagrek Kendan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat longsor dan menimpa bangunan hingga mengakibatkan 3 orang terluka. Akibat curah hujan tinggi, tebing setinggi 40 meter longsor di Desa Nagrek Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedikitnya 6 bangunan milik warga dan kantor Desa Nagrek Kendan rusak, bahkan ada bangunan yang nyaris rata dengan tanah karena terdorong longsor. Selain merusak bangunan, 3 warga terpaksa dilarikan ke RSUD Cicalengka karena menderita luka akibat tertimbun longsoran tanah. Salah seorang warga korban longsor, Tarmuji, berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat guna meringankan beban warga korban longsor. Di mana ini ada 6 rumah yang terkena longsoran, kemudian juga 1 kantor pemerintah Desa Kendan begitu, dan juga ada 3 orang warga yang terkena tertimbun longsor ya. Walaupun memang itu masih bisa dievakuasi, tadi malam juga langsung dilakukan perawatan ya di rumah sakit sudah Cicalengka begitu. Dan alhamdulillah tadi malam pun 2 orang sudah pulang kembali ke rumahnya dan 1 orang masih dalam perawatan dokter di RSUD begitu. Diimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung agar lebih waspada mengingat di Kabupaten Bandung sendiri masih terjadi cuaca ekstrim. Hingga kini petugas gabungan masih terus berupaya membuka jalan yang tertutup material reruntuhan agar alat berat dapat menuju lokasi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuhan Pangestu, Ainus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor di Pegunungan Arfak menerjang para penambang emas tradisional. 1 korban meninggal dunia dan belasan orang yang hilang belum ditemukan. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Shalom, selamat pagi. Bencana ini menewaskan seorang pria bernama Harun Meidotga, 22 tahun. Sementara itu, 19 orang lainnya hingga hari ini masih dinyatakan hilang. Sedangkan 4 korban luka-luka sedang dirawat di puskesmas. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, mengatakan saat ini tim SAR sudah tiba di lokasi untuk mengevakuasi korban. Sudah bergerak menuju ke LKK dan melakukan asesmen dengan menggunakan drone. Nah, dari situ tergambar bahwa memang lokasinya ada beberapa lokasi yang terdampak longsor dan nampak beberapa korban yang dalam kondisi meninggal dunia atau Mike Delta. Sementara petugas Polres Pegunungan Arfak, Papua Barat melakukan operasi pencarian 19 warga yang hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Saat ini Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Bernardus Okoka, bersama tim gabungan dari Basarnas dan TNI beserta personil dari Polres Pegunungan Arfak sedang menuju ke lokasi hanyutnya para korban banjir bandang tersebut guna upaya pencarian dan evakuasi korban. Kami turut prihatin. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak disebabkan curah hujan yang tinggi sejak 4 hari terakhir. Lokasi longsor merupakan daerah tambang emas ilegal. Dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, Chandri Suripati Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur kembali memeriksa ibunda Ronald Tanur, Rizka Wijaya. Mau bagaimanapun perkara ini terserah atau bagaimana? Saya tidak mengerti hukum, jadi saya juga mau nanya juga
Apa yang saya harus Tadi tanya? kan terdakwa sudah menyampaikan. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sempat menangis saat diperiksa di persidangan dan menyebut dirinya hanya terseret akibat Lisa Rahmat yang merupakan pengacara anaknya yang diduga memberikan suap agar Ronald Tanur mendapat vonis bebas. Dalam perkara dugaan kasus suap, vonis bebas Ronald Tanur ketiga terdakwa yang terlibat kembali jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga terdakwa ini yaitu Zarof Rikar yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, Meriska Wijaya, Ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur yang diperiksa secara terpisah. Terdakwa sebagai latar belakang pengusaha ya terhadap nilai kontrak yang saudara tanda tangani ya dengan Lisa sebagai kuasa berapa tadi 1,5 atau 2,5 1,5 M. Menurut terdakwa itu sudah pantas nilainya atau terlalu murah atau terlalu mahal? Saya sempat bertanya ke teman-teman saya, kata teman saya memang segitu harganya. Jadi saya juga nggak pernah pakai pengacara, jadi saya ya pikir ya sudahlah nggak apa-apa, memang segitu harganya. Oke, itu untuk tingkat pertama saja atau sampai ke tingkat selanjutnya? Misalnya banding, kasasi jika tidak, waktu itu Lisa cuma bilang sampai selesai, sampai inkra. Merasa bersalah atau tidak dalam kasus ini? Saya tidak bersalah karena saya tidak pernah melakukan apa-apa, Yang Mulia. Jadi sudah tidak merasa bersalah? Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya justru sebagai korban di sini, Yang Mulia, karena saya tidak pernah tahu apapun yang dilakukan oleh pengacara anak saya. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, menjalani sidang perdana di Pengadilan Sidang Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang perdana, jaksa mendakwa Rudi Suparmono menerima suap senilai $43.000 Singapura terkait dengan perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur. Suap tersebut diberikan oleh Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tanur agar menunjuk majelis hakim perkara Ronald sesuai dengan keinginannya. Selain didakwa menerima gratifikasi, Rudi Suparmono juga didakwa menerima suap sekitar $545 juta saat menjabat menjadi Ketua PN Surabaya. Jadi sidang hari ini kita untuk perkara atas nama Pak Rudi Suparmono ya, selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu ya. Hari ini akhirnya pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Ya, sebagaimana tadi juga kita saksikan bersama, dakwaan penuntut umum berbentuk kombinasi, yaitu alternatif dan kumulatif. Ya, ada 4 pasal alternatif di dakwaan ke-1 dan itu sama sebagai penyelenggara negara, dan pasal 12 bis dalam hal Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi. Kedatangan orang yang akrab disapa dengan KDM ini bukan terjerat kasus korupsi, melainkan dirinya memohon agar KPK turut mengawasi upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakannya. Anggaran yang dinilai tidak prioritas seperti perjalanan dinas akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Pihak KPK pun mengapresiasi kedatangan KDM. Anggaran daerah Jawa Barat yang mencapai 5 triliun rupiah diupayakan lebih tepat sasaran. Efisiensi diharapkan dapat diawasi ketat dari lembaga anti rasuah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Jawa Barat. Berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga, sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan pemanfaatan yang real kepada
Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa Jabar berhasil mengendalikan harga barang dan jasa di daerahnya. Ya, namun karena jumlah penduduk yang besar, Jabar juga menyumbang angka kemiskinan yang tinggi. Pemirsa, menurut Tito, salah satu provinsi penyumbang angka kemiskinan tertinggi adalah Jawa Barat. Tito menambahkan, meski pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah yang ada di Jawa Barat cukup tinggi, namun tidak paralel dengan tingkat kemiskinannya. Ya, ini kita upayakan, kita doakan agar nantinya segala kebijakan juga ini bisa saling align begitu ya dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga nantinya mungkin apa yang diberikan Kang Deddy sudah bagus, KDM sudah bagus, dan kita harapkan nantinya masyarakat juga mungkin terlihat semakin sejahtera nantinya di Jawa Barat. Amin. Dan nanti kita masih ada lagi informasi lainnya, masih banyak sekali Yasmin yang akan hadir untuk pemirsa. Namun pemirsa, kita akan dengarkan dulu kumandang azan subuh bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, sedang asik tidur siang, seorang tersangka kasus penganiayaan digerebek polisi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 pucuk senjata api berikut amunisi serta 1 paket narkotika jenis sabu. Benar ya? Iya, pasti. Borgolek. Iya. Enggak, duduk. Pria ini langsung syok dan tak menyangka akan terbangun dari tidur siang dengan sejumlah polisi bersenjata laras panjang di dalam kamarnya. Warga desa Negara Batin, Jabung, Lampung Timur ini ditangkap setelah menjadi buron lantaran diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang tetangga desanya. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sebilah pisau yang digunakan HB untuk mengancam korbannya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 pucuk senjata api rakitan, berikut 5 amunisi aktif, serta narkotika jenis sabu seberat 12 gram. Tim TK 308 Resmob Lampung Timur berhasil menangkap 1 orang pelaku penganiayaan dan pengancaman inisial H yang kami amankan juga. Berdasarkan hasil penangkapan, pelaku ini memiliki senjata api rakitan dan sejumlah barang bukti narkoba. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang tindak pidana penganiayaan, Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam, serta pasal narkotika. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Seorang nelayan yang membawa narkoba menangis histeris saat diringkus polisi di Sampang, Jawa Timur. Petugas menyita 2 paket sabu yang disimpan di saku celana pelaku. Apa tidak? Seorang pemuda berinisial MM menangis histeris setelah sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Sokobana, Sampang, Jawa Timur menggerebeknya di Jalan Tamberudaya. Pelaku yang bekerja sebagai nelayan sempat membuang sejumlah barang bawaannya ke lahan kosong. Namun upaya tersebut diketahui petugas. Polisi pun mengamankan benda tersebut yang akhirnya diketahui berisi 2 paket narkotik jenis sabu. Kasus ini pun dilimpahkan ke Polres Sampang guna penyelidikan lebih mendalam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui sebagai kurir narkoba yang tengah mengantarkan barang pesanan ke Tamberudaya. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan warga yang resah. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Kepada polisi, pelaku mengaku barang haram tersebut didapat dari seorang temannya yang saat ini dalam pengejaran petugas.
Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, demi melunasi utang, seorang wanita dengan dibantu ayahnya memutilasi ibu dan anaknya yang baru berusia 3 tahun di Cianjur, Jawa Barat. Bapak dan anak warga Kampung Cikadondong, Kecamatan Sukaresmi ini digelandang aparat Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat atas tindakan keji mutilasi. Hasil pemeriksaan polisi, YR 37 tahun merupakan otak pembunuhan dan mutilasi ibu serta anak kandungnya yang baru berusia 3 tahun. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi dendam kesumat YR terhadap ibu kandungnya, Lilis. Menurut polisi, CH 60 tahun punya niat lain, yakni ingin menguasai perhiasan emas istrinya karena memiliki utang 90 juta rupiah. Terungkapnya kasus mutilasi yang terjadi pada 21 April lalu itu bermula dari warga Kampung Cikadondong yang menemukan tengkorak di area perkebunan pada 4 Mei. Keesokan harinya, warga kembali menemukan potongan tulang tangan dan kaki di saluran irigasi. Polisi yang melakukan olah TKP mencurigai aktivitas YR dan CH yang tertutup dari warga. Saat petugas mendatangi rumah keduanya, petugas mencium bau busuk yang menyengat. Saat digeledah, ditemukan sisa bagian tubuh manusia yang direndam air. Tersangka perempuan ini, YR, ini mengaku sakit hati karena yang bersangkutan ini 3 bersaudara merasa selama dia hidup menjadi anak pertama, keinginan yang bersangkutan tidak pernah dipenuhi oleh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tak akan mengintervensi. Nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan uang setoran ribuan pengelola situs judi online yang dijaga kementerian agar tidak diblokir. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan mengintervensi. Publik diminta bersabar dan menanti putusan pengadilan yang sah. Pemerintah itu menghormati proses hukum, jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kasus judi online di Indonesia melibatkan 11 pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Dalam kasus ini 4 orang masih dinyatakan buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sementara itu Kejaksaan Agung menyebut apa yang ada di dalam dakwaan merupakan hasil dari penyidikan. Dan berikut keterangan lengkap Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, bagi perkara pidana tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Itu ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, seperti yang dipertanyakan teman-teman media. Nah, lalu seperti apa nanti? Maka kita lihat dalam proses persidangan ini, ya. Karena apa? Karena proses persidangan ini dilakukan adalah untuk mencari kebenaran material yang didasarkan pada berbagai alat bukti. Nah, jadi nanti keterangan saksi-saksi, kemudian apakah ada bukti surat misalnya, bagaimana keterangan dari para terdakwa, kemudian bagaimana petunjuk, ya. Nah, inilah yang akan dinilai oleh majelis hakim. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu, ya, bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Nah, namun ya, yang kedua tentu pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara, ya. Itu yang harus kita cek, ya. Kalau yang bersangkutan menjadi masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya, sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk. Pemirsa, sebelumnya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi telah diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Barreskrim. Pemeriksaan Budi Ari terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Pada Kamis 19 Desember 2024, Budi Ari pernah diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait judi online. Namun ia enggan menjawab terkait beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Makasih, Pak. Akan ada. Bapak, gimana pemeriksaan di dalam, Pak? Nunggunya lama nggak? Nah, gini, teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada berapa pertanyaan, Pak? Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Bahwa tidak terlibat dalam Jogging. Pokoknya tunggu keterangannya ke ya. Dari jam berapa tadi Pak? 2 jam. Ya. Sama Presiden
Pokoknya saya membantu. Saya membantu. Pak Prabowo tahu nggak Pak? Rumah Bapak dibakar benar Pak? Wah, fitnah itu. Tapi Pak sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Ya, udah cukup. Ada koordinasi dengan Presiden Bapak? Udah cukup. Bapak, Tunggu. Tanya. Pak, salam Pak. Tangannya Pak. Makasih Pak. Akan ada panggilan lagi nggak Pak? Betul. Akan ada pemeriksaan dong, lagi kasihan. nggak, Pak? Pak, akan dipanggil lagi nggak Pak? Bapak, satu lagi akan ada dipanggil. Tunggu aja tanya penyidik. Oke. Ya, udah ya. Makasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto jalin kerjasama di bidang kesehatan dengan Thailand. Kerjasama dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama Indonesia-Thailand yang berlangsung di Government House Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Hal itu dinilai sangat penting oleh Prabowo guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Selain sektor kesehatan, pemirsa, Prabowo juga memaparkan sejumlah bentuk kerjasama strategis lainnya yang akan diperkuat bersama Thailand yang mencakup di bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Kerjasama ini sekaligus menandai semakin eratnya hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung selama 75 tahun. Untuk sama-sama tangan MOU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerjasama kita, untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita. Pemirsa, pesawat kepresidenan Republik Indonesia resmi berganti warna, kini didominasi warna putih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut perubahan desain dan warna ini merupakan bagian dari perawatan rutin pesawat yang tidak memiliki makna tertentu. Ganti presiden, warna dan desain pesawat kepresidenan Republik Indonesia pun ikut berubah. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini tampilan pesawat kepresidenan RI dengan kode A001 ini didominasi warna putih. Dengan tambahan garis merah memanjang sebagai aksen, dari yang sebelumnya didominasi warna merah. Pemerintah pun buka suara dan menyebut pesawat dengan kode A001 ini dicat dan diganti corak untuk perawatan dan pemeliharaan rutin, sehingga tak perlu dibesar-besarkan. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Sebelumnya di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pesawat kepresidenan berwarna merah dan putih dengan dominasi warna merah. Pergantian desain dan warna pesawat kepresidenan terakhir kali dilakukan pada tahun 2021 saat Joko Widodo menggantikan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warna pesawat kepresidenan kerap berganti di setiap era kepemimpinan. Sejak zaman Presiden ke-6 SBY hingga era Presiden Prabowo saat ini sudah 3 kali berganti. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia kembali ganti kulit atau berganti warna. Di era Presiden Prabowo Subianto, desain pesawat didominasi oleh warna putih. Pesawat kepresidenan kerap berganti warna dari masa ke masa. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, badan pesawat kepresidenan dicat dengan dominasi warna biru.
Pada tahun 2021 atau di era Presiden Joko Widodo, pesawat kepresidenan berganti tampilan lagi menjadi merah putih dengan dominasi warna merah. Sementara pada tahun 2025 atau di masa Presiden Prabowo, warna tersebut diganti kembali menjadi dominan berwarna putih. Tim Liputan iNews melaporkan. Seiring dengan pergantian presiden, tampilan desain dan warna pesawat kepresidenan Republik Indonesia ini juga berubah dari masa ke masa. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini tampilan pesawat kepresidenan A001 didominasi warna putih dengan aksen garis merah memanjang. Tapi sebelumnya, di era Jokowi, pesawat kepresidenan RI berwarna merah putih dengan warna merah yang lebih dominan menyerupai bendera negara merah putih. Sementara di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, badan pesawat kepresidenan didominasi warna biru putih. Hal ini mempertimbangkan aspek keamanan untuk kamuflase dengan warna langit. Persiapan intensif dilakukan oleh Satgas Mina di bawah Satuan Operasional PPIH Arab Saudi. 10 pos pantau akan ditempatkan untuk mendukung lancarnya kegiatan puncak haji. Petugas haji wilayah daerah kerja Madinah akan menjalankan fungsi pelayanan jemaah di wilayah Mina. Penempatan personel akan tersebar di 10 pos pantau Mina termasuk pos rute Jamarot. Petugas akan dibekali pengetahuan dan juga pemahaman teori maupun praktik orientasi lapangan. Ya, hari ini kita laksanakan sosialisasi Arbina di Madinah kepada rekan-rekan kita Dakar Madinah, di mana nanti salah satu satgas yang ada di bawah satuan operasional adalah Satgas Mina, di mana tanggung jawabnya adalah rekan-rekan dari Dakar Madinah. Jadi itu malam ini kita kumpulkan, kita sosialisasikan seluruh rekan-rekan kita Dakar Madinah yang nanti akan kita bentuk di Mina itu 8 sektor ad hoc dan juga 10 pos pantau Mina. Juga ada pos rute Jamarot, di mana rekan-rekan kita itu nanti akan menempati 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau Mina. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Agama hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yang mana ini dalam rapat yang menjadi pembahasan utama adalah terpisahnya jemaah haji dari rombongan yang seharusnya. Maupun memberikan pandangan dan sarana terbaik buat jemaah haji kita di tahun ini. Rapat antara Komisi 8 dengan Dirjen Haji Umroh ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 8 yaitu Marwan Dasopang maksud kami pemirsa. Saat membuka rapat, sejumlah isu yang menjadi perhatian adalah terpisahnya jemaah haji dari kloter atau rombongannya. Gelombang pertama, pemberangkatan haji banyak jemaah yang terpisah karena berbagai hal. Di antaranya perbedaan pembagian hotel dalam satu kloter atau syarikah, hingga visa haji yang belum keluar dan mengakibatkan keberangkatan jemaah terpisah dari kloternya. Isu lain pemirsa yang dibahas juga mengenai perkembangan pembayaran dam atau pendistribusian kartu nusuk juga pemirsa hingga persiapan puncak haji di Armusna. Kali ini saya bertanya maupun memberikan pandangan dan sarana terbaik buat jamaah haji kita di tahun ini. Ya Bu Seli persilakan. Pemirsa, sebuah pameran dunia printing digelar di Yogyakarta. Ya, pameran ini menghadirkan pesatnya kemajuan teknologi printing di era digital. ...27 perusahaan termasuk 10 UMKM percetakan ikut ambil bagian dalam Jogja Printing Expo atau JPE 2025 yang akan digelar di Jogja Expo Center atau JEC Yogyakarta. Gelaran JPE merupakan pameran teknologi printing dengan beragam alat percetakan yang diperuntukkan beragam pernak-pernik barang promosi. Yogyakarta dipilih menjadi tempat penyelenggaraan acara ini karena dikenal sebagai kota pelajar maupun turis dengan kreativitasnya yang sangat tinggi. Sementara itu, potensi kemajuan teknologi yang mendukung dunia kreatif menjadi landasan Krista Exhibition untuk menggelar Jogja Printing Expo.
Acara ini akan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 21 hingga 24 Mei 2025 mendatang. Pameran Jogja Printing Expo atau JPE merupakan pameran perdana dilakukan di Jawa Tengah, khususnya di kota Yogyakarta. Merupakan rangkaian pameran teknologi printing yang kami Krisa Exhibition bersama PPG adakan, baik di Surabaya nanti di bulan Juli dan pameran yang terbesar printing di Jakarta bulan Oktober. Diselenggarakan untuk pertama kalinya, Jogja Printing Expo diharapkan dapat membangkitkan gairah industri kreatif dalam dunia percetakan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengemudi ojek online dari berbagai daerah akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Ya, para driver online menuntut penurunan pemotongan tarif aplikasi dari 20% menjadi 10%. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai daerah akan menggelar demonstrasi besar-besaran di sejumlah titik di Jakarta. 400 pengemudi ojol asal Tangerang rencananya akan ikut aksi dan sebagian telah berkumpul di stasiun kereta api Tangerang Lama sejak Senin malam. Para pengemudi menuntut penurunan pemotongan tarif aplikasi dari 20% menjadi 10%. Kalau untuk kota Tangerang, tadi udah izin barusan ke Polsek Tangerang Kota, itu minimal 250 sampai 400 orang, motor driver lah. Namun sejumlah komunitas ojek online menolak aksi karena diduga syarat dengan muatan politik. Koalisi Ojol Nasional menegaskan tidak akan turut serta dalam aksi tersebut dan tetap akan mencari penumpang. Kami dari Koalisi Ojol Nasional menyatakan sikap atas aksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei besok. Jadi apa yang menjadi keinginan kami, concern kami saat ini adalah kami memfokuskan kepada kawan-kawan ini untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, tetap melakukan on beat, kalau dalam bahasa ojol mungkin ya, on beat untuk mencari rezeki untuk keluarga. Sebelumnya, pengemudi ojek online telah menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja menuntut hak tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri pada 17 Februari 2025 lalu. Pengemudi ojol berharap pemerintah dan aplikator menyusun regulasi kemitraan digital yang berkeadilan dengan melibatkan driver sebagai pihak utama dalam proses tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan unjuk rasa ribuan pengemudi ojek daring yang akan berlangsung hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, serta ada rekan Rahmat Hidayat di Stasiun Bekasi dan juga rekan Sukron di Stasiun Tangerang, Banten. Kita ke rekan Syahreza terlebih dahulu, pemirsa. Syahreza, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa, selamat pagi. Kendati memang ada arahan untuk bisa melakukan pelumpuhan pemesanan penumpang, makanan, dan juga jasa antar barang. Namun nampaknya di tempat saya melaporkan saat ini di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, ini masih banyak sekali para ojek online yang masih beroperasi dan melakukan pelayanan pada hari ini. Dan saya bersama juru kamera Yadin Wahyudi akan menunjukkan seperti inilah situasinya. Yasmin, Bayu, ada sekitar 5 lebih ojek online yang sudah standby ataupun menunggu di depan Stasiun Sudimara ini untuk melakukan menerima orderan gitu untuk para penumpang yang baru saja turun di Stasiun Sudirman. Dan seperti diketahui Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa, hari ini akan ada demo ojek online tentunya di berbagai titik, termasuk di gedung DPR MPR RI dan juga di Istana Merdeka dan di kantor Kementerian Perhubungan. Ini untuk menyampaikan beberapa tuntutan mereka tentunya, seperti pemotongan tarif yang kerap kali ini mencapai 50% dan para ojol meminta agar pemotongan tarif tersebut hanya ada di kisaran 10% sehingga ini tidak memberatkan biaya ataupun kebutuhan hidup para ojol. Dan tentunya beberapa pantauan kami pada hari ini masih ada beberapa ojol yang beroperasi. Tadi kami juga berbincang dengan salah satu ojol, mereka di mana mengungkapkan mereka jika tidak menerima orderan pada hari ini, mereka tidak bisa makan, Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa. Ini menunjukkan ada
situasi yang kontra, kendati memang ada arahan dari para koordinator mereka untuk bisa berpartisipasi untuk mengikuti adanya demo ojek online nanti pada siang tadi. Namun hingga saat ini bisa dipastikan, Mbak Yasmin, mereka masih menerima sejumlah layanan, bahkan tadi beberapa ojek online juga kerap kali menurunkan para penumpangnya di stasiun Sudirman pada kali ini. Namun bisa dipastikan beberapa di antaranya enggan untuk berpartisipasi dalam demo ojek online nanti. Yasmin, Bayu, kembali ke Anda. Baik, dari Syahrizak kita akan ke rekan Rahmat Hidayat di depan stasiun Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Rahmat, seperti apa situasi di sana? Apakah pengemudi telah bersiap untuk melakukan aksi demo ini? Ya, Rahmat. Ya, baik pemirsa. Nampaknya terjadi gangguan komunikasi. Kita akan menuju rekan Sukron yang berada di stasiun Tangerang, Banten. Selamat pagi Sukron, seperti apa situasi di sana? Apakah ojol sudah mulai terlihat untuk bersiap melakukan aksi demonstrasi hari ini? Selamat pagi Yasmin dan Bayu. Saat ini saya berada di stasiun KRL Tangerang Lama. Nampak dari pantauan kami hingga saat ini masih banyak driver ojek online yang melakukan aktivitas seperti biasa, Yasmin. Tadi saya tiba di sini masih banyak para pengemudi ojek online ini mengantar jemput penumpang baik dari stasiun maupun yang dari stasiun mau ke tempat tujuan mereka. Dan hingga saat ini belum ada pergerakan yang kami lihat para driver online ini yang akan menuju ke Jakarta, Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Sukron. Kita akan mencoba kembali ke rekan Rahmat Hidayat yang kini berada di depan stasiun Bekasi, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Rahmat. Silakan dengan laporan Anda dari stasiun Bekasi. Ya, untuk hari ini suasana di stasiun Bekasi, di mana kapan kami melaporkan ini bekerja di salah satu gerai aplikasi ojek online ini terpantau cukup ramai. Untuk rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para pengemudi ojek online ini nampak terlihat terjadi pergerakan. Terlihat dari pantauan kami ini di mana masih terlihat sejumlah pengemudi ojek online yang masih berlalu lalang untuk mencari mengambil penumpang. Hal ini pun dari wawancara kami salah satu pengemudi online mengatakan bahwa mereka akan bergerak pada pukul 9 pagi hari ini. Demikian. Baik, terima kasih banyak rekan Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari stasiun Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya ada rekan Sukron melaporkan dari stasiun Tangerang, Banten, dan juga rekan Syahriza Zanski melaporkan langsung dari stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.